Perkenalkan, nama saya Ashraf Diaul Haq. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni dan arsitektur Islam. Yang pertama, seni. Seni itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu sani, yang berarti persembahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Latin ars, yang berarti keterampilan, kemampuan ataupun keahlian dalam membuat sesuatu yang indah dan bernilai. Dan secara terminologi atau istilah, seni adalah suatu ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan melalui media dan dibentuk sehingga menghasilkan keindahan dan makna bagi yang melihat atau merasakannya. Sedangkan arsitektur itu berasal dari bahasa Latin architectura dan bahasa Yunani arkitekton, dan dari kata archi yaitu pemimpin utama dan tekton pembangun atau pengrajin, yang berarti arsitektur adalah kepemimpinan dalam membangun atau seni membangun. Namun secara terminologi atau secara istilah, arsitektur adalah ilmu dalam merancang serta membangun struktur bangunan yang memenuhi kebutuhan fungsional, estetika atau simbolik manusia. Jadi arsitektur juga bisa disebut dengan seni karena ada estetika yang dalamnya. Sedangkan seni Islam itu adalah gabungan antara seni dan Islam atau art tadi. Jadi secara terminologi, seni Islam adalah ungkapan keindahan atau estetika yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keesaan Allah dan ajaran Islam, serta mencerminkan spiritualitas umat muslim. Dan arsitektur Islam, bagaimana contoh tadi, gabungan dari arsitektur atau seni membangun dengan Islam. Islam adalah bentuk tunduk kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Jadi secara terminologi, arsitektur Islam adalah perwujudan fisik dari prinsip, nilai, dan pandangan hidup Islam dalam bentuk bangunan dan tata ruang yang mencerminkan tauhid dan keseimbangan yang ada dalam Islam serta kesucian dan keindahannya. Ruang lingkup dari studi arsitektur Islam itu meliputi aspek fungsional atau kajian fungsi bangunan dalam konteks ibadah, sosial, dan kehidupan sehari-hari umat Islam. Dan juga aspek estetika, penggunaan unsur keindahan khas Islam seperti kaligrafi, ornamen geometris, arabesque, atau pola simetris yang menunjukkan keteraturan dan kesempurnaan. Juga ada aspek filosofis spiritual, itu tentang nilai tauhid, kesadaran atau lain-lainnya. Aspek historis dan budaya, perkembangan dari arsitektur yang menggambarkan budaya-budayanya dari Umayyah, Fatimiyah, dan lainnya. Aspek teknis dan lingkungan, juga tentang prinsip keberlanjutan atau sustainability dalam Islam. Dan bagaimana dengan etika dan estetika? Etika secara etimologi itu adalah diambil dari bahasa Yunani ethos atau adat, kebiasaan, watak atau cara hidup, atau mungkin mos juga diambil dalam bahasa Latin. Istilah yang sepadan dengan ethos itu adalah mos, itu jamak dari mores yang berarti adat atau moral. Jadi secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan baik dan buruk, benar dan salah, serta tanggung jawab moral seseorang terhadap tindakannya. Estetika itu kata yang berasal dari bahasa Yunani aesthetis, yang berarti persepsi indrawi atau kemampuan merasakan keindahan. Sedangkan secara terminologi itu adalah ilmu yang membahas hakikat keindahan, nilai artistik, dan pengalaman manusia dalam merasakan keindahan melalui seni, alam, dan ciptaan manusia. Kedudukan etika dan estetika dalam seni Islam itu mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana itu menjelaskan tentang tauhid. Maka
etika dalam Islam itu mencerminkan nilai moral dan spiritual Islam, menjauhkan dari hal yang diharamkan dan juga berfungsi sebagai media dakwah dan pendidikan moral. Sedangkan estetika dalam seni Islam itu mengacu pada prinsip etika, yang mana itu harus ada prinsip estetika Islam itu mengacu pada tauhid, keteraturan, dan simetri, kesederhanaan, juga simbol-simbol spiritual. Sedangkan kedudukan etika dan estetika di orang-orang Barat, yang mana etika itu dalam seni Barat sering dipisahkan dengan agama, jadi lebih bersifat ke humanistik, tidak terlalu ke agama atau seni mereka. Sedangkan estetika itu berkembang sebagai aliran filsafat, jadi mengikut aliran-aliran filsafat yang dipakai mereka. Bagaimana sejarah dan asal-usul arsitektur Islam? Arsitektur Islam itu kan adalah bentuk nilai gaya arsitektur oleh orang-orang Islam. Jadi dimulai pada abad kemunculannya itu pada 7 Masehi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu bangunan yang pertama itu seperti Masjid Kuba, Masjid Nabawi, atau lain-lainnya. Dan juga dilanjutkan oleh masa Khalifah Rasyidin. Itu karena penyebarannya di Syam, Persia, dan Mesir. Jadi banyak berkembang di wilayah tersebut, dan dilanjutkan pada masa perkembangan arsitektur di berbagai dinasti. Itu ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Seljuk Ottoman, dan juga dinasti Mughal. Bahkan sampai ke arsitektur Islam yang terjadi di Andalusia Spanyol, dan sampai ke arsitektur Islam yang ada di Nusantara, yang mana hal-hal atau sejarah yang tadi saya sebutkan itu memiliki beberapa ciri. Biasanya orientasinya itu ke arah kiblat, keterpaduan antara fungsi ibadah dan sosial, serta penggunaan pola geometris dan simetris. Ini beberapa itu. Dan juga yang menjadi ciri khas dari arsitektur Romawi itu adalah arc atau lengkungannya, karena mereka itu memiliki kayak pintu itu ada lengkung-lengkung itu, dan juga mulai dipakai kubah atau dom, karena pada zaman Nabi dulu belum ada memakai kubah, dimulai pada masa Romawi. Penggunaan juga beton. Lanjut pada masa Persia itu mulai dipakai kubah silang, atau mungkin kubahnya sudah segi empat. Dan arsitektur Persia itu memiliki halaman yang besar, dan juga mulai dipakai ruang yang melengkung atau iwan, dan menara-menara ramping dipakai di sana, dan juga taman air. Sedangkan Moor atau Andalusia itu membawa pengaruh dengan lingkungan tapal kuda dan juga kubah-kubah kecil dan menara-menara yang dibawanya. Mungkin untuk yang beberapa ini memang ada beberapa ciri-ciri dari beberapa tempat itu. Dan untuk seni arsitektur masjid itu memiliki fungsi dan makna, yang mana masjid itu sebagai tempat kehidupan, jadi semuanya di sana, ibadah sosial di sana, memiliki beberapa unsur